Halo, selamat malam untuk seluruh peserta kegiatan Bimbel UTBK SNBT. Nah, sekarang sudah masuk pukul 18.30 WIB. Kita akan mulai pembahasan beberapa soal UTBK untuk tahun 2024. Nah, di sini malam ini kita akan belajar tentang literasi bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Bu Siska. Untuk Bu Siska dipersilahkan. Oke, sebentar. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya malam-malam ya kita belajar. Semoga sehat selalu, semoga masih semangat nanti sampai jam 8 malam ya guys. Oke, perkenalkan nama saya Siska Putulianti. Di sini saya sebagai pengajar bahasa Indonesia, panggil saya saja Kak Siska. Nanti kita akan membahas literasi 5 soal dan 5 PPU ya. Oke, untuk UTBK, karena literasi ini masih hal yang baru ya, di UTBK yang tahun 2023 kemarin, kemungkinan di UTBK tahun 2024 masih ada literasi gitu. Karena di UTBK lalu itu literasi masih amat sangat baru, dan mungkin masih perlu diperdalam lagi ya, karena kebetulan tahun kemarin nih baru banget nih. Oke, di dalam UTBK 2023 kemarin, semoga saja sama di tahun depan ini, ada dalam literasi yang dibahas itu ada banyak guys. Yang pertama, ada yang namanya bacaan umum. Bacaan umum. Bacaan umum ini biasanya dia itu berupa paragraf pendek, entah dia isinya tentang sosum, entah isinya tentang saintek. Pokoknya tentang bacaan umum yang umum banget terjadi. Seperti halnya di teks ini tentang stroke gitu, terus mungkin tentang ekosistem atau apa, pokoknya itu bacaan umum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu membahas tentang resensi. Nah, kalau bertanya, loh, Mbak, kok resensi ada? Nah, itu. Mungkin karena di UTBK tahun-tahun sebelumnya resensi mulai tidak dihiraukan, di tahun ini resensi mulai ada lagi, guys. Jadi resensi itu berisi tentang penilaian suatu karya. Gitu. Karya. Yang biasanya di dalam tes UTBK itu yang ditanya itu ya dua, kekurangan dan kelebihan gitu. Kalian jangan parno banget dengan literasi karena dia wacana. Nah, karena soalnya juga itu aja sebenarnya gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu membahas masalah proses suatu fenomena. Nah, ini kemampuan membaca kita harus bagus banget nih yang di bagian eksplanasi. Karena kita dituntut untuk merinci proses suatu fenomena. Contoh, proses terjadinya hujan. Nah, itu di dalam teks itu dituliskan dalam banyak sekali paragraf yang isinya itu tentang proses hujan gitu tadi. Nah, tugas kita adalah untuk mencari proses itu dalam satu kalimat, itu kuncinya di teks eksplanasi. Intinya di situ. Kemudian yang keempat ada teks eksposisi. Eksposisi. Mungkin kita sering banget ya dengar kata teks eksposisi. Teks eksposisi itu teks tentang suatu pendapat. Suatu pendapat berarti dia sifatnya subjektif gitu. Itu eksposisi. Sama terakhir ini yang lama banget tidak ketemu adalah teks sastra. Teks sastra itu berisi tentang, kalau di UTBK kemarin ya, yang ditanyakan itu adalah nilainya, amanatnya apa, sesimpel itu. Nah, hari ini
Hanya ada 2 teks yang kita bahas, karena menurut kami itu teks yang 2 ini simple, tapi sudah bisa mewakili semuanya, cara-caranya gitu. Yang pertama ada bacaan umum, dan yang kedua ada teks eksposisi. Kita ke bacaan umum ya guys. Nah, trik untuk menjawab teks literasi bahasa Indonesia itu jangan pernah dibaca teksnya dulu. Jangan. Harus kita baca pertanyaannya dulu. Kemungkinan takutnya pertanyaannya itu tiba-tiba ada 8 paragraf, maaf. Terus pertanyaan tentang cuma di paragraf 2 aja. Nah, nanti sekian detik Anda itu ngapain gitu, terbuang sia-sia gitu. Oke, kita ke nomor 1 dulu ya guys. Yang pertama, apa ide pokok teks tersebut? Nah, biasanya ide pokok itu kalau nggak di awal ya di akhir gitu. Jarang banget ide pokok di tengah, juara. Lebih ini jarang banget. Kemungkinan juga di awal akhir. Coba kita baca dulu ya. Penyakit stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. Akibatnya, nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. Penyebab stroke ada 2 macam, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah dan adanya pembuluh darah yang pecah. Umumnya, stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan yang menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit, serta lemak yang menyumbat pembuluh darah. Beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif antara 15 sampai 40 tahun. Pada golongan ini, penyebab utama stroke adalah stres, faktor hereditas, dan gaya hidup yang tidak sehat seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Pada kasus stroke usia remaja, faktor hereditas merupakan penyebab utama terjadinya stroke. Sering ditemukan kasus stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah seperti penyakit hemofilia dan talasemia yang diturunkan oleh orang tua penderita. Jika ayah dan ibu menderita diabetes, hipertensi atau penyakit jantung, kemungkinan anak terkena stroke lebih besar. Oke. Kalau kita lihat dari ide pokoknya, cara yang pertama kalian baca di awal. Nah, penyakit stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. Akibatnya ini merujuk kalimat sebelumnya. Ya kan? Akibatnya itu merujuk kalimat sebelumnya. Berarti dia itu ada di sini, kemungkinannya ada di situ. Nah, penyakit stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. Coba kita lihat di pilihan gandanya. Penyakit stroke kebanyakan dialami oleh orang usia lanjut. Apakah ini ngomongin orang usia lanjut? Tidak. Enggak. Penyakit stroke disebabkan gangguan aliran darah ke otak. Apakah ini ngomongin aliran darah ke otak? Iya. Nah, gitu guys caranya. Bisa kan? Bisa ya? Ada. Pembuluh darah mengakibatkan stroke. Tidak ada sumbatan ya di sini? Di sini? Tidak ada. Berarti tidak di situ. Kemudian, stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan usia lanjut. Itu ngomongin usia? Enggak ya kan? Penyebab stroke juga adalah stres, penuaan, gaya hidup, dan hereditas. Itu juga tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang B. Iya, kalian cukup membaca ininya aja. Akibatnya ini ngomongin atasnya apa bawahnya? Otomatis ya kan pasti ngomongin atasnya. Kalau ngomongin atasnya berarti ide pokoknya di awal. Lanjut kita ke yang kedua. Tadi kita udah belajar ide pokok, kemudian ini hal gimana caranya? Jadi
harus belajar semuanya dulu. Tadi faktor hereditas. Faktor hereditas tadi munculnya di mana? Ini faktor hereditas. Nah, kita harus tahu apa ini maksudnya faktor hereditas ini. Pada golongan ini, penyebab utama stroke adalah stres, faktor hereditas, dan gaya hidup yang tidak sehat seperti penyalahgunaan narkoba. Oke, kita lihat kalimat setelahnya. Kasus stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah mudah pecah atau kelainan sistem darah seperti penyakit hemofilia dan thalassemia yang diturunkan oleh orang tua penderita. Kalau diturunkan oleh orang tua penderita, berarti ini bisa jadi dia faktor hereditas karena ini adalah sesuatu yang baru, ya kan? Nah, kira-kira jawabannya yang mana, guys? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ya, Bang, jangan dulu berisik, Ini. Bang. sifat genetik dari orang Ya Allah, gue pengen belajar, Bang. Astagfirullah. Di mute dulu. B. Kita ke teks eksposisi. Teks eksposisi ini membahas masalah tadi yang sudah kita bahas ya, membahas tentang gagasan atau pandangan orang. Berarti sudut pandang orang itu beda-beda ya guys. Ada yang pro, ada yang kontra. Kita lihat ini teksnya. Yuk. Gagasan pokok pada paragraf ketiga dalam teks argumentatif atau eksposisi. Kenapa namanya argumentatif? Karena dia tentang gagasan atau pandangan. Adalah, coba kita lihat di paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok ya guys. Coba kita cek. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar hutang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD-nya dengan menebang hutang secara berlebihan. Sebelum itu, oke, kita ada kata kunci. Belum lagi ini berarti dia ngomongin kalimat setelahnya apa memprediksi kalimat ngomongin kalimat setelahnya apa kalimat sebelumnya? Lanjut. Yuk, kita lanjut di nomor 4. Yuk. Nomor 4, fakta yang tidak sesuai berdasarkan teks argumentatif. Oke, kalau fakta, berarti dia itu, yang pertama, kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya ada dua, kalau di literasi ya, kemungkinannya ada dua. Yang pertama emang benar-benar fakta. Fakta itu apa? Sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi. Kemungkinan yang kedua adalah dia ada di kalimat. Nah, tak tulis di sini aja. Sudah terjadi. Yang kedua ada di kalimat. Wes, ada di kalimat. Berarti dia ada apa enggak nih di kalimatnya? Kalau enggak ada berarti salah gitu. Coba kita baca dulu. Semuanya harus dibaca. Yuk. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dengan perusahaan, atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia hampir 2 kali lipat. Nah, kita cari satu persatu ya. Penyebabnya antara lain adalah tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalanya penebangan liar. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar utang negara. Belum lagi, adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD-nya dengan penebang hutan secara berlebihan. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan selama bulan Januari sampai Oktober. 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Coba yang A dulu. Kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Kira-kira tadi pas saya lagi baca, di teks ada enggak? Ada. Ada ya? Oke, aku tunjuk ini. Ada yang di sebelah mana? Ada kerusakan hutan di Indonesia. Paragraf kedua. Oh, paragraf kedua sebelah? Di bawah. Di bawah. Di Mana? tengah. Mana? Di bawah. Yang paragraf kedua. 6, 7, 8, 9, 10. Paragraf kedua. Kedua. Nah, iya itu. Nah, Iya, betul. itu benar. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun kita. Kita lanjut. Di Provinsi Riau 45%, kita langsung ke 45%. Ada? Ada. Nah, ini ya. Ada. Degradasi. Paragraf 4. Paragraf degradasi itu penurunan. Nah, ini. Lanjut. Ada ini? Sebelah mana? Paragraf keberapa? Ketiga. Paragraf ketiga. Sebelah? Sebelah mana? Paragraf ketiga sebelah mana ya? Pada bulan Oktober. Terakhir. Habis jawabnya. Paragraf terakhir. Paragraf terakhir Suaranya mati ini. habis jawab. Nah, yang salah Itu yang kresek-kresek yang ini salah. Harusnya dia sebesar lapangan apa? Lapangan bola apa? lapangan bola. Bukan bola basket. Suaranya, Ya. Bro. Ini ada ini. Luas lapangan sepak bola, Bung. Bisa, say. Lanjut. Bunyi kan di situ tapi ya. Suaranya lagi dong berisik. Simpulannya berarti apa? Ada dong. Tolong teman-teman hargai tuh, ini berisik banget, yang lain juga mau belajar. Yang lain mau TV dulu bentar. Ini soalnya literasi saja. Ya. Yuk. Simpulan. Halo. Ini yang sering banget keluar. Simpulan itu gimana? Berarti simpulan kita harus baca semua. Gak ada lagi caranya. Kecuali ide pokok. Kalau ide pokok masih di awal atau di akhir. Kalau nggak gitu awal akhir. Gitu ya. Nah, kalau simpulan caranya adalah ya udah dibaca semuanya. Berarti ini tadi ngomongin apa? Ngomongin pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan. Pengelolaan hutannya dia itu mengalami degradasi. Degradasi itu penurunan, coba ya. Kalau udah mengalami penurunan, kenapa bisa penurunan? Karena ternyata di sini
pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan itu ternyata diperburuk oleh pemerintah sendiri. Karena pemerintah malah menambah masalah dengan membuka kawasan hutan. Sudah tahu pengelolaan hutannya mengalami penurunan, di sini malah membuka lahan yang pemerintahnya. Berarti jawabannya adalah yang delta. Kalau kita lihat. Yang delta. Karena udah jelas kerusakan hutan terus memburuk karena mengalami degradasi tadi. Tetapi pemerintah malah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung gitu. Berarti jawabannya adalah yang delta. Oke. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjutkan ke PPU ya. Tadi literasi, tolong banget yang coret-coret ya, tolong guys, tolong. Di sini kita sama-sama belajar ya. Semoga UTBK di tahun depan itu keterima semua. Makanya kita harus serius. Oke. Ya, please banget yang coret-coret. Yuk. Kita mulai lagi. Tadi literasi, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh diulang lagi Mbak, boleh nanti kalau sudah selesai. Karena literasi tadi mungkin udah mulai berisik ya. Tidak terkondisikan dengan baik gitu. Jadi boleh nanti ditanya tentang ide pokoknya apa, gimana caranya, simpulannya carinya gimana, kemudian penyertaannya benar itu apa aja harusnya, sama teks-teks apa aja sih yang digunakan dalam tes UTBK yang tahun kemarin, seperti itu. Ya, kita lanjut ke PPU. PPU ini setiap tahun pasti ada, namanya aja pengetahuan dan pemahaman umum. Kalau ditanya lomba kan nggak ada bahasa Indonesianya. Kebetulan ini adalah ranahnya bahasa Indonesia ya, saya. Jadi pengetahuan dan pemahaman umum ini ada banyak banget yang dibahas. Yang pertama, pemisahan paragraf. Pemisahan paragraf yang pertama. Yang kedua, membahas masalah sikap penulis. Sikap penulis. Sikap penulisnya gimana? Nanti ada nanti. Kemudian yang ketiga, membahas masalah kata rujukan. Kata rujukan ini misal, nanti aja, kita ada nanti. Kemudian yang keempat, membahas masalah perumpamaan. Itu ada. Itu. Ini yang dibahas di dalam PPU gitu. Kalau di literasi tadi tentang teks-teks, kalau PPU mulai nih paragrafnya mulai pendek-pendek, tapi pertanyaannya menjebak sekali. Kita coba aja langsung ya, daripada menduga-duga, mending kita coba langsung. Oke, coba. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisah menjadi 2 paragraf, ini harusnya gagasannya ini ada 2 paragraf, seharusnya. Cuma mungkin sama pembuat soalnya dijadikan 1 paragraf. Biar kita tahu ini, menebak-nebak mana nih paragraf keduanya. Nah, kita baca dulu. Suku Pombawo merupakan salah satu etnik yang mendiami bagian barat Pulau Yapen di wilayah adat Saireri. Untuk menopang eksistensi hidupnya, interaksi simbolik dengan alam mereka bangun. Salah satu bentuk kegiatan ekowisata adalah pengamatan burung cendrawasih di hutan sekitar kampung mereka. Berdasarkan survei wilayah suku Pombawa yang mencakup distrik Pom secara ekologis menjadi habitat alami burung cendrawasih. Keberadaan burung cendrawasih mendorong aktivitas pemanfaatannya melalui perburuan sekitar tahun 1995 sampai dengan 2000-an. Tahun 2000-an, kegiatan perburuan tersebut berhenti. Selanjutnya, muncullah sebuah kesadaran kembali pada beberapa marga pemilik hak atas tanah suku. Marga pemilik hak atas tanah suku ini diantaranya adalah Paririe dan Haipon. Marga suku ini memulai menjaga dan dilindunginya hutan dan burung cendrawasih. Kesadaran ini diduga terjadi sebagai wujud nilai dan kepercayaan
Dimulai, mana tadi? Marga suku ini memulai menjaga dan dilindunginya hutan dan burung cendrawasih. Kesadaran ini diduga terjadi sebagai wujud nilai dan kepercayaan pada suku pembawa yang telah hilang beberapa generasi. Oke, kalau kalian baca ini sepintas aja itu mungkin ini semuanya ide pokoknya sama aja sih, membahas burung cendrawasih kan. Padahal kalau ditelisik lagi, ini ada 2 bahan yang dibahas secara berbeda. Coba kita lihat di sini. Di kalimat nomor 1, ini membahas masalah suku Pembawa, ya kan? Di kalimat nomor 2, ini baru ngomongin interaksi simboliknya mereka. Interaksi simboliknya pakai apa? Oh, pakai burung cendrawasih. Udah. Berdasarkan survei, burung cendrawasih itu menjadi habitat alami di suku itu. Suku itu menjadi habitat alami burung cendrawasih. Udah. Berarti ini adalah ngomongin burung cendrawasih secara umum. Gitu. Burung cendrawasih secara umum. Secara umum. Nah, tahunya dari mana? Oh, ternyata di kalimat nomor 5 ini udah ngomongin keberadaan burung cendrawasih itu mendorong aktivitas sekitar tahun 1995 sampai dengan 2000-an. Terus tahun 2000 itu perburuan tersebut berhenti. Berarti ini alurnya. Alur tentang cendrawasih itu perburuannya ada, terus berhenti sampai ada marga yang memiliki hak atas tanah suku itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang apa ya? Penjelasan lebih rinci atau pemerinci. Pemerinci tentang suku dan burung cendrawasih. Gitu. Berarti otomatis paragraf ini harus stop di sini. Paragraf 1. Paragraf 2-nya dimulai dari kalimat nomor 5. Berarti otomatis jawabannya adalah yang B. Gitu. Paragraf 1 dimulai dari nomor 1 sampai 4. Paragraf 2 dimulai dari 5 sampai 10. Kenapa? Karena di paragraf 1 tadi ngomongin suku Pembawa sama buku burung cendrawasih yang belum dijelasin sedetail itu. Dan di paragraf kedua ngomongin tentang burung cendrawasih yang sudah dijelaskan sedetail itu, mulai dari tahun perburuannya, jangka waktunya, kapan perburuan itu berhenti, sampai muncul ada kesadaran kembali dari marga pemilik hak atas tanah suku. Gitu. Berarti kalau misal pemiliknya ini nggak ada, otomatis kan burung cendrawasih juga akan punah juga kan. Nah, berarti ini otomatis ngomongin penjelasan tentang burung cendrawasih secara lebih detail. Gitu. Ini adalah gambaran untuk soal PPU yang pertama. Kita lanjutkan di gambaran soal PPU yang kedua. Nah, tadi aku bahas di sini ada perumpamaan ya. Ini ada perumpamaan. Mungkin kalau kalian pas SMA, perumpamaan itu identik dengan peribahasa, ya kan? Tapi kalau di dalam UTBK tidak ada peribahasa itu. Perumpamaan di sini, di dalam UTBK, kemungkinannya ada 2. Yang pertama ada kata kias. Kata kias itu konotasi. Kalau kalian lupa konotasi, konotasi itu makna tidak sebenarnya. Makna tidak sebenarnya. Kemudian yang kedua itu membahas ada tentang contoh. Kalau tidak kias ya berarti contoh. Contoh itu berarti ada kata seperti, yakni, meliputi, umpama. Umpama itu contoh. Kalau perumpamaan berarti kias. Nah, makanya dijadikan 1, jadinya ada 2 itu kemungkinannya gitu. Caranya gimana, Kak? Caranya adalah kita harus baca satu persatu karena PPU ini paragrafnya pendek banget, cuma 1 paragraf, dan 1 paragraf cuma beberapa kalimat, dan biasanya pilihan gandanya itu mencakup semua kalimatnya. Jadi kita harus baca semuanya dulu, saya. Pada nomor 1 dulu ya. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia milik Indonesia. Kalau kita lihat di kalimat nomor 1, dia tidak ada contohnya, nggak ada.
Berarti kemungkinannya kata kias. Apakah ini ada konotasi? Tidak ada. Di sini semuanya maknanya denotasi atau makna yang sebenarnya. Hal ini menjadi kalimat 2 ya. Hal ini menjadikan tanggal 2 Oktober diresmikan sebagai Hari Batik Indonesia. Kalau kita lihat contohnya tidak ada, semua katanya juga menggunakan denotasi atau kata atau makna sebenarnya. Sebenarnya batik sudah dikenal dan sejak zaman Kerajaan Majapahit serta pada masa Kerajaan Islam di Indonesia sampai saat ini. Dilihat juga sini tidak ada contoh. Tidak ada contoh juga tidak ada kata kias, ya kan? Berarti kemungkinan nomor 3 ini juga tidak bisa. 4. Pembuatan batik ternyata tidak mudah karena biasanya menggunakan tangan dan memerlukan ketelitian. Tidak ada contoh. Tapi ada yang mengganjal nih di sini. Menggunakan tangan. Membuat batik itu menggunakan tangan. Kalau didenotasikan, menggunakan tangan itu ya tangan kamu masuk ke dalam lilin, taruhlah di kain, jadinya batik. Itu menggunakan tangan yang sesungguhnya. Nah, berarti otomatis ini pasti kias. Iya, karena membuat batik itu bukan menggunakan tangan, tapi menggunakan canting, ya kan? Di sini menggunakan tangan itu artinya adalah manual atau tradisional. Karena yang di Indonesia kan ada batik pakai canting, ada yang pakai printing, ada yang pakai cap itu. Berarti menggunakan tangan ini, kalau kita lihat ini, oh ini kan maknanya pakai tangan biasa. Enggak, sebenarnya batik itu menggunakan canting, saya bukan menggunakan tangan. Ini cuma perumpamaan aja. Kalau menggunakan tangan itu mau menginformasikan kalau dia itu manual. Tapi kata manualnya itu pakai konotasi mungkin yang membuat soal seperti itu. Pakai konotasi aja menggunakan tangan. Nah, itulah jawabannya nomor 4. Coba kita lihat di nomor 5. Apakah ada? Batik 5 tadi, tidak heran jika banyak kain batik yang dijual dengan harga mahal, bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah. Nah, ini tidak ada kias sama sekali. Mahal ya mahal, tidak ada kata kias yang lain. Contohnya juga tidak ada. Berarti kemungkinan jawabannya adalah yang keempat. Bukan mungkin, udah pasti jawabannya yang 4. Karena di kalimat yang lain juga tidak ada kata konotasi. Itu juga tidak ada contoh. Ingat-ingat ya. Pokoknya kalau perumpamaan itu kemungkinannya ada 2. Kalau menurut UTBK yang tahun kemarin, saya. Yang pertama kata kias, yang kedua contoh. Caranya adalah cari contohnya dulu. Kalau contoh nggak ada, kemungkinannya kata kias. Kalau ide pokok tadi, yang pertama dibaca kalimat awal. Kalimat awal atau akhir. Atau kalimat awal akhir. Gitu. Terus dibaca kalimat kedua. Kalau kalimat kedua merujuk ke kalimat awal, berarti otomatis ide pokoknya ada di awal. Tetapi, kalau di awal ini diulang lagi kata-katanya sama persis di akhir, maaf ini harusnya akhir, diulang lagi sama persis di akhir, berarti ide pokoknya di awal akhir. Kayak gitu caranya. Nah, nanti saya akan ngasih tips dan trik cepat untuk menjawab itu. Kalau tadi ide pokok sudah ya, cara cepatnya. Kemudian ini tadi juga udah perumpamaan cara cepatnya. Kemudian sikap penulis. Nah, sikap penulis itu apa sih? Sikap penulis itu adalah berarti sudut pandang penulis itu maunya gimana? Sudut pandang penulis. Penulis ini mau gimana sih? Mau menginformasikan, menjelaskan, mengajak, apa cuma netral aja? Nah, caranya gimana? Ya baca semuanya gitu. Tapi biasanya kalau PPU itu lebih gampang dari literasi soalnya. Tidak sampai ada pernyataan yang benar atau simpulan atau mungkin lebih dari itu maknanya apa, ini artinya apa, enggak sampai seperti itu. Jangan takut untuk menghadapi PPU. PPU itu malah lebih suka. Aku lebih suka mengerjakan PPU sih, malah lebih enak. Kalau literasi kan kita harus kayak tadi, kadang aku tanya, oh ini
Yang A, opsi A ada di kalimat mana? Harus cari satu persatu. Pun juga pas literasi pun biasanya dia ada di sesi terakhir. Gitu. Jadi kalian harus membuat tips and trick secepat mungkin gitu. Kita harus bisa menjawab sesuatu dengan cepat dan tepat gitu. Cepat dan tepat itunya yang butuh trik gitu. Makanya tadi udah aku kasih tentang ide pokoknya, caranya gimana, simpulannya harus gimana, menentukan makna harus gimana itu. Yuk kita lanjut ya. Ditundanya Olimpiade Tokyo berdampak pada keraguan para sponsor untuk mendukung pasar pesta olahraga terbesar di dunia. Menurut survei terbaru, sebanyak 2/3 sponsor Olimpiade Tokyo 2020 belum memutuskan apakah akan melanjutkan kerjasama atau tidak. Lembaga penyiaran publik Jepang NHK mengungkapkan bahwa sebanyak 65% sponsor yang disurvei mengatakan bahwa mereka belum memutuskan apakah akan memperpanjang dukungan finansial setahun lagi atau tidak. Menurut NHK, beberapa perusahaan menyuarakan keprihatinan bahwa aktivitas promosi mereka seputar Olimpiade mungkin dibatasi karena tindakan pengurangan kerumunan yang diterapkan untuk melawan virus corona baru. Mereka juga khawatir Olimpiade bisa dibatalkan sama sekali mengingat banyaknya pejabat senior Olimpiade yang mengatakan bahwa Olimpiade Tokyo harus dilaksanakan tahun depan atau tidak sama sekali. Banyak juga yang mengatakan mereka belum memutuskan untuk memperpanjang sponsorship. Sebab mereka belum membuka negosiasi dengan penyelenggara. Lebih dari 2/3 atau 68% responden mengatakan bahwa virus corona telah merusak situasi finansial mereka sendiri. Sementara itu, penyelenggara Olimpiade harus mendanai penundaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 telah menolak untuk memberi label harga pada biaya tambahan penundaan Olimpiade selama setahun. Namun Komite Olimpiade Internasional IOC telah menyisihkan USD 800 juta. Yuk. Kita mulai dari identifikasi dulu ya. Kalau dilihat di sini, di teks ini tidak ada sama sekali untuk mari, kita harus, ayo, dan sebagainya yang tujuannya untuk mengajak. Otomatis yang D tidak bisa dijawab. Yang D salah berarti. Yang D. Berarti yang D salah. Karena bukan mengajak. Ini. Otomatis jawabannya bisa jadi menjelaskan, menginformasikan, mendeskripsikan, memberitahu. Mendeskripsikan itu apa sih? Mendeskripsikan itu menggambarkan. Nah, kalau kita lihat di sini menggambarkan, enggak. Dia cuma ingin ngasih tahu aja. Berarti yang C salah. Antara menjelaskan, nah ini biasanya ambigu banget. Menjelaskan, menginformasikan, memberitahu. Bedanya apa sih? Sama. Bedanya apa? Bedanya hanya di kalimat setelahnya. Wes, di sini aja bedanya. Berarti kalian harus lihat kalimat setelahnya. Kira-kira kalimat setelahnya ngomongin apa? Kalau kita baca tadi, di sini kan ngomongin kalau Olimpiade Tokyo itu kemungkinan ditunda karena penundaan itu berdampak pada keraguan para sponsor untuk mendukung pesta olahraga terbesar di dunia. Iya kan? Menurut survei terbaru ini dia cuma untuk menguatkan argumentasi yang ini. Itu cuma. Berarti otomatis kalau kita lihat yang A, argumen Komite Olimpiade Internasional dalam penghentian pelaksanaan Olimpiade Tokyo, enggak. Ini tidak ngomongin panitia, malah ngomongin tentang penundaan Olimpiade Tokyo itu berdampak pada para sponsor itu ragu. Kok kenapa ditunda? Kalau misal ditunda terus feedbackku apa? Keuntunganku apa? Gitu. Kalau misal dia ditunda terus aku mau ngasih sesuatu ke kamu, keuntunganku apa? Berapa persen? Terus kalau nggak berhasil, apa yang harus aku lakukan? Tanggung jawab kalian apa? Gitu kan? Itu kan keraguan. Berarti yang A nggak bisa. Yang B,
menginformasikan Olimpiade Tokyo pada pihak sponsor. Enggak bisa, karena ini tidak ngomongin keraguan, ya kan? Cuma mau informasiin kalau di Tokyo ada Olimpiade, udah gitu aja. Berarti salah. Kemudian yang E, memberitahu pembaca tentang keraguan. Nah, udah ngomongin keraguan nih. Beberapa pihak sponsor untuk mendukung pelaksanaan Olimpiade Tokyo. Berarti karena ini semuanya ada di paragraf 1 ini, karena paragraf 2 ketiga ini juga ngomongin paragraf 1, berarti jawabannya adalah yang E. Kalian jangan terpacu dengan ini, itu triknya ya. Kalian jangan terpacu dengan yang aku lingkarin ini. Jangan. Karena itu bisa jadi jebakan. Yang bisa diidentifikasi ini cuma 2. Mengajak sama mendeskripsikan. Kalau mengajak biasanya harus ada kata ayo, mari, kita harus, kami harus, orang ini harus. Ada kata harus, saya harus, itu namanya mengajak. Kalau mendeskripsikan itu menggambarkan. Kalau menggambarkan berarti ini kan ngomongin Olimpiade Tokyo. Kalau mendeskripsikan harus ada Olimpiade Tokyo itu dilaksananya kapan? Pesertanya siapa saja? Terus di mana dilaksanakannya? Di Tokyo sebelah mana? Pakai gedung apa? Itu namanya mendeskripsikan. Rundown acaranya gimana? Dari jam pertama sampai jam sekian ngapain? Itu namanya mendeskripsikan. Tetapi kalau menjelaskan, menginformasikan, memberitahu ini intinya sama. Gimana cara bedainnya? Dilihat kalimat setelahnya. Udah wes, nggak ada lagi cara. Itu cara tercepat. Dilihat kalimat setelahnya. Oh, ternyata kalimat ini ngomongin Olimpiade Tokyo yang ditunda. Karena penundaan itu sponsornya akhirnya ragu. Jawaban dari A, B, E yang ngomongin keraguan itu ada di E. Sudah pasti itu jawabannya. Itu PPU. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, kata mereka. Oke, mereka yang ini maksudnya ya. Dari tadi ngomongin mereka di sini kan. Ininya mereka ini artinya sama sih. Coba kita lihat. Kebetulan di sini ada satu ya. Lembaga Penyiaran Publik Jepang NHK mengungkapkan bahwa sebanyak 65% sponsor yang disurvei mengatakan bahwa mereka belum memutuskan apakah akan memperpanjang dukungan finansial setahun lagi atau tidak. Mereka ini siapa? Kalau dalam bahasa Indonesia, ini namanya kata rujukan. Kalau kata rujukan, namanya saja merujuk. Kalau merujuk berarti kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, kebetulan di sini paragraf 2 ini sudah diawali dengan mereka. Otomatis tidak ada jalan lain, kita harus baca paragraf sebelumnya. Mereka ini siapa? Mereka ini hewankah, orangkah, bendakah? Kalau kita lihat di paragraf 1 ini ngomongin manusia, ya kan? Manusia ini siapa? Oh, para sponsor. Nah, kalau sudah kita mungkin banget nih, aduh mungkin nggak ya? Mungkin nggak ya para sponsor? Mungkin nggak ya? Kita masukkan para sponsor ke dalam mereka. Sponsor itu tugasnya apa? Memberikan dukungan finansial. Duit, intinya kamu akan mengadakan suatu acara, kamu butuh sponsor. Karena duit kamu kurang, kamu butuh sponsor, butuh sponsorship. Berarti yang mereka belum memutuskan apakah akan memperpanjang dukungan finansial. Dukungan finansial berarti otomatis sponsor yang diomong. Jawabannya adalah yang C. Itu karena yang memberikan dukungan finansial lembaga penyiaran juga tidak mungkin, nggak bisa. Lembaga penyiaran ya tujuannya untuk memberikan keputusan ini dilakukan apa enggak nih, gitu, disiarin apa enggak nih, gitu. Pejabat Olimpiade juga tidak bakal memberikan dukungan finansial. Pejabat Olimpiade tugasnya untuk melakukan atau menyelenggarakan acara. Sama halnya dengan yang E. Yang E ini kemungkinan dia lebih ke panitia. Kalau NHK ini tadi lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik Jepang namanya NHK maksudnya di sini. Gitu. Nanti kita akan ajari maksud-maksud ini ada di KMBM. KMBM itu ada di hari Rabu ya. Gitu.
Itu caranya guys. Mereka itu kata rujukan. Kalau kata rujukan otomatis yang dilihat adalah kalimat sebelumnya. Kalau dirasa dia ada di paragraf 2 kalimat pertama, otomatis ya pasti ada di paragraf ke-1. Gitu. Ada lagi kata mereka. Oke. Mereka juga khawatir yang ini ya. Mereka juga khawatir Olimpiade bisa dibatalkan sama sekali mengingat banyaknya pejabat senior Olimpiade yang mengatakan bahwa Olimpiade Tokyo harus dilaksanakan tahun depan. Kira-kira kalau orang yang khawatir penyelenggara apa sponsornya? Ya pasti sponsornya, karena mereka memberikan finansial, duitnya, dukungannya. Kalau nggak ada finansial berarti barang-barangnya bisa disewakan atau apa gitu. Mereka pasti ketar-ketir dong, kehilangan pundi-pundinya gitu. Itu namanya kata rujukan. Oke, terakhir sebelum kita nanti tanya jawab, ini juga PPU ya. Kira-kira di paragraf 1 ini membahas masalah apa? Tadi juga kita sudah singgung ya. Paragraf 1 tadi membahas masalah keraguan para sponsor untuk mendukung pesta olahraga terbesar di dunia. Nah, sponsor ini kenapa ragu? Inti kalimatnya, bukan inti kalimat ya, kuncinya ada ini, kunci kata kuncinya di keraguan kata kuncinya. Intinya sponsor itu ragu aja, udah intinya gitu. Berarti jawabannya coba kita identifikasi. Yang A tadi kan udah kita lihat ya, jangan dilihat ininya, jangan pernah lihat itunya. Yang aku tandain kuning ini jangan pernah dilihat. Kalian cukup lihat kalimat setelahnya seperti tadi. Tadi intinya di keraguan. Yang A dulu. Menginformasikan bahwa ada pihak sponsor ragu. Ada kata ragu, berarti kemungkinan iya. Yang kedua, menjelaskan dampak Olimpiade Tokyo terhadap sponsor. Sponsornya kenapa? Ragu. Nah, ini yang harus kalian tahu. Menjawab bahasa Indonesia itu tidak boleh menghasilkan pertanyaan baru. Gitu. Kenapa tidak boleh menghasilkan pertanyaan baru? Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat ambigu, kalimat yang tidak jelas atau bermakna ganda. Karena ini UTBK yang membuat soal juga pihak pusat, mereka yang membuat juga bukan orang sembarangan, pasti orang-orang yang lumayan senior di kampus-kampus di Indonesia. BTW ini yang bikin soal orang-orang dosen-dosen juga. Jadi kalau orang dosen yang bikin soal, berarti mereka harus membuat soal dan jawaban yang tidak boleh menimbulkan pertanyaan baru. Intinya itu, tidak boleh menimbulkan pertanyaan baru. Kalau kita lihat yang B ya, menjelaskan dampak Olimpiade Tokyo terhadap sponsor. Dampaknya apa? Sponsornya kenapa? Oh, dampaknya kemungkinan dia akan ditunda. Lah, kata ditundanya kan nggak ada. Berarti tidak bisa dijawab yang B. Walaupun ada kata sponsor. Tadi poin kita sponsor sama ragu ya. Nggak bisa. Yang C. Menjelaskan hasil survei terhadap sponsor Olimpiade. Kenapa lagi nih survei? Nggak jelas. Berarti tidak bisa dijawab. Yang D. Menginformasikan sikap sponsor. Oke, sikap. Sikapnya kenapa? Nolak. Tolak apa enggak nih? Gitu. Tolak. Terima. Ragu. Intinya kan diragu. Mana ragunya? Enggak ada. Berarti tidak bisa dijawab. Memaparkan alasan keraguan pihak sponsor. Acara apa? Nah, berarti kalau bisa menjawab itu acaranya apa? Kenapa begitu? Berarti jawabannya adalah yang A. Karena jelas banget di sini bahwa ada pihak sponsor yang ragu sponsornya untuk mendukung acaranya jelas. Olimpiade Tokyo 2020. Jadi simpulannya untuk yang PPU ini kalian harus bisa menjawab dengan cepat dan tepat sesuai dengan yang kami ajarkan tadi. Yang pertama tadi kalau kata rujukan itu lihat kalimat awal, kalimat sebelum itu kata rujukan. Kemudian yang kedua tentang sikap.
sikap itu dilihat dia positif apa negatif nih kosakatanya. Kosakatanya positif negatif. Kemudian kalau ada kata ambigu kayak menjelaskan, menginformasikan, informasi, itu jangan dilihat ininya. Kalian lihat kalimat setelahnya, gitu. Intinya di situ, di kalimat setelahnya. Kemudian yang ketiga, kalau umpama tadi, perumpamaan, kemungkinannya ada dua kan tadi. Yang pertama ada kata kias atau konotasi. Yang kedua ada contoh. Cara pertama cari contohnya dulu. Kalau dia bukan contoh, kemungkinan dia kata kias. Gitu, guys. Kata kias itu yang gimana? Yang tadi konotasi, gitu. Kayak tadi menggunakan tangan. Padahal sebenarnya menggunakan tangan itu si penulis mau ngomong kalau ini tuh manual, tapi diungkapkan dengan bahasa yang lain. Itu namanya kata kias. Gitu. Itu umpama. Yang keempat tadi membahas masalah pemisahan paragraf. Nah ini nih, ini harus jeli banget nih pemisahan paragraf. Jadi kita harus cari tahu ada dua hal yang dibahas berbeda. Coba kita lihat di sini tadi yang dibahas berbeda ini. Yang pertama ngomongin suku pembawa ya tadi, terus ngomongin burung cendrawasih aja gitu. Berarti dia ngomongin secara umum. Nah, sedangkan di paragraf selanjutnya di kalimat nomor 5 tiba-tiba muncullah tahun nih. Kok muncul tahun ini tiba-tiba? Berarti kita harus curiga dengan kalimat nomor 5. Kalau sudah curiga, perlulah klarifikasi. Kira-kira ini benar nggak ya? Kira-kira benar nggak ya diputus dari kalimat nomor 5? Caranya gimana? Dilihat dari setelah kalimat nomor 5. Kalau setelah kalimat nomor 5 masih ngomongin tahun, karena ini udah muncul tahun ya, ini masih ngomongin tahun berarti fix itu. Gitu. Itu namanya PPU. Guys, PPU itu pengetahuan dan pemahaman umum. Seperti itu. Oke, kalau ingin bertanya silakan diobrol lewat pesan ya. Silakan, nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan diketik di inbox pesan. Iya. Silakan. Kalau pengen tanya atau pengen mengulang. Iya. Soal pertama tadi bisa diulang nggak? Bisa. Sebentar. Oke, kalau kita lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaannya intinya satu ya. Kak, kalau misal teksnya panjang gimana? Gitu kan ya? Oke. Oke, kita ke literasi dulu ya. Kak, kalau literasi teksnya panjang gimana nih Kak? Aku bingung nih. Oke, tidak usah bingung sama literasi sebenarnya. Literasi itu tips and tipsnya itu sebenarnya gampang guys. Harus sering-sering baca. Soalnya biasanya kita itu dikejar waktu. Satu. Yang kedua kita harus bisa baca cepat. Ya kan? Gitu. Kalau simpulan ya harus dibaca semuanya. Gini, misal ya. Cara baca cepatnya gimana? Pasti gitu tanyanya. Kak, cara baca cepatnya gimana? Jawab, gini caranya saya. Kita ke gagasan pokok sudah aman ya, gagasan pokok ya. Ide pokok aman? Ide pokok. Sebelum aku ngajarin ke ini kali tadi yang lumayan tricky ya. Pernyataannya benar. Oke, udah oke. Ide pokok diulang. Oke, siap. Ide pokok diulang aku kasih di sebelum literasi aja biar kita tahu benar. Yuk. Nah. Ide pokok. Ide pokok dulu ya. Setelah ide pokok, pernyataannya benar, baru simpulan. Oke? Ya. Ide pokok Ide pokok ini yang pertama caranya adalah baca awalnya. Baca kalimat awal maksudnya. Baca kalimat awal.
Kenapa aku selalu bilang baca kalimat awal? Karena biasanya teks-teks di Indonesia itu ide pokoknya kalau nggak di awal ya di akhir gitu. Cara identifikasi taunya ide pokok di akhir tuh gimana, Kak? Gampang, guys. Ide pokok di akhir itu pasti diawali dengan oleh karena itu. Di kalimat akhirnya, oleh karena itu, kemudian jadi, kemudian dengan demikian, pokoknya kalimat-kalimat simpulan. Kalimat-kalimat penutup itu udah pasti dia di akhir, pasti wes, udah pasti. Tapi kalau tidak ada, patut dicurigai, dia ada di sini, ada di sini di awal. Coba ya, yang tadi yang coret-coret ya saya. Coba ini ya. Penyakit stroke adalah gangguan, kita lihat apa yang dibawa para teks tersebut, kita baca. Penyakit stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak. Langsung ke belakang. Jika ayah dan ibu menderita diabetes, hipertensi atau penyakit jantung, kemungkinan anak terkena stroke lebih besar. Ini tidak ada kata dengan demikian. Tidak ada kata oleh karena itu. Tidak ada kata jadi, berarti di depan. Gitu. Tapi guys, jangan langsung di depan ya. Tapi kalian harus cek lagi. Kalau di awal ini tentang gangguan fungsi otak, tiba-tiba di akhir diulang lagi ngomongin gangguan fungsi otak, berarti ide pokoknya di awal dan di akhir. Gitu. Ide pokok di akhir tadi diakhiri dengan oleh karena itu, dengan demikian, jadi kalimat-kalimat simpulan gitu. Tapi kalau oleh karena itu penyakit stroke tidak boleh ada karena termasuk gangguan fungsi otak, kan diulangi lagi ya, misal ya. Berarti karena dia diulangin lagi, berarti ide pokoknya di awal atau di akhir. Gitu. Mungkin nggak ide pokok di tengah? Mungkin, tapi jarang banget. Jarang ide pokok di akhir. Maka itu termasuk simpulan? Maka itu simpulan, tapi jarang banget pakai kata maka. Karena maka tidak boleh di awal kalimat. Gitu. Oke, saya kalau ide pokoknya menyeluruh ada ide pokok menyeluruh di awal sampai akhir ada. Nah, teks apa? Teks narasi. Gitu. Teks narasi ini teks yang membahas tentang dongeng, yang ada kronologi, ada kejadian per kejadian, itu kan semuanya inti tuh. Berarti itu ide pokoknya dari awal dan sampai akhir. Itu namanya teks narasi gitu. Lanjut. Kalau inti kalimat mungkin nanti ada di KMBM ya. Inti kalimat. Jadi kita lebih ke inti paragraf, bukan inti kalimat. Narasi cerita iya, narasi itu cerita. Pokoknya intinya itu kalau di akhir dia ada. Nah, nanti kita save ya. Di akhir itu ada oleh karena itu, jadi dengan demikian gitu. Pokoknya kalimat-kalimat simpulan itu. Tapi kalau di awal dan akhir aku tulis ya, awal plus akhir berarti dia itu deduktif itu di akhir, di awal, deduktif plus induktif plus akhir diulang, tak tulis, diulang sama persis. Gitu. Iya, nanti insya Allah sepertinya ya. Iya, kayaknya nggak mungkin dong, enggak. Gitu. Lanjut. Karena ide pokok sudah ya, kita lanjut ke yang, nah tadi ada yang tanya nih, Kak gimana sih caranya cari kata kunci? Gampang. Cari kata kunci itu gampang. Kalian harus, pertama, sering-sering baca. Karena biasanya orang yang jarang banget baca, dia akan cenderung mengulang kata-katanya. Misal, pengelolaan hutan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Terus tiba-tiba sebaliknya kecenderungan bla 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 bla. Terus kamu kok rasanya pengen, tadi bahas apa ya? Baca lagi. Nah, itu yang bikin waktu Anda itu terbuang sia-sia. Gitu. Caranya adalah yang pertama, di sini kerusakan hutan Indonesia telah mencapai kurang lebih 2 juta. Ada kata 2 juta, langsung tadi. Baca cepat. Langsung 2 juta, cari ya mana ya 2 juta. Oh ternyata ini ada 2 juta hektar per tahun. Cari langsung, cross check. Kira-kira ini
sama persis nggak ya kalimatnya? Oh sama, berarti betul. Gitu. Karena kita cari yang tidak sesuai kebetulan di sini. Nah, kalau di sini ada 45%, gampang ini ya, langsung 45%. Carilah di sini. Oh, ada di sini. Gitu. Langsung cari 45%-nya, kira-kira cross check lah langsung, kira-kira dia sama apa enggak nih? Oh, sama. Oh, tapi di sini ada terkonsentrasi, Kak. Tapi di tes enggak ada, di pilihan ganda enggak ada terkonsentrasi. Nah, itulah karena yang bikin itu orang dosen ya, jadi pasti menggunakan kosakata sinonimnya. Gitu. Terkonsentrasi itu apa? Konsentrasi. Konsentrasi itu inti fokus. Berarti di sini oh terpusat. Oh, berarti konsentrasi terpusat. Gitu. Lagi yang C, ada kata yang bikin kita klik banget. Biasanya kan kita udah otomatis ya dikarunia sama Tuhan untuk oh ini unik nih, ini enggak nih. Gimana caranya? Oh, ini ada 64 juta. Cari cepat 64 juta. Oh, ini ada nih. Langsung cross check. Hutan alam Indonesia mengalami degradasi. Nah, Kak, di sini enggak ada degradasi nih, Kak. Degradasi ini apa? Nah, penurunan. Gitu. Kalau kalian pernah dengar warna degradasi dimulai dari warna yang tua sampai yang muda, itu kan penurunan sebenarnya. Gitu kan? Itu namanya degradasi atau terpusat gitu. Itu terpusat, maaf. Atau penurunan gitu. Sama halnya dengan yang D atau yang E gitu. Kalau soalnya seperti tahun kemarin, nah sepertinya ya, sepertinya. Tapi kembali lagi ke kebijakan pemerintah ya, kita nggak tahu. Tapi semoga saja sama. Tapi kalau TPS always ada setiap tahun TPS selalu ada. Mulai dari PPU tadi yang kita udah bahas, literasi juga sebenarnya sudah ada sejak dulu. Literasi dulu itu masuk ke dalam PPU, tapi sekarang sudah dipisah. Jadi intinya yang sudah kita bahas hari ini itu sudah dipastikan ada di UTBK tahun depan. Gitu, guys. Sudah dipastikan. Jadi kalau yang masalah TPA-nya, kita tidak tahu ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke simpulan ya. Oke, kira-kira soal penalaran umum ada berapa soal, Kak? Penalaran umum nggak tahu ya. Penalaran umum PU ya? Nggak tahu saya. PU. Kan ada recordnya? Iya. Kalau penalaran umum itu, nah seperti ini ada perubahan nih. Kalau penalaran umum yang dulu banget itu masuk dalam bahasa Indonesia, sekarang itu udah masuk dalam ranahnya matematika. Gitu. Boleh minta PDF-nya, nanti kita ada PDF-nya, ada recordnya, ada PDF-nya kalau nggak salah ya, karena ini tadi di record juga sih. Oke, simpulan itu kita harus tahu ini alurnya gimana. Cara cari alurnya gampang. Karena sebenarnya rangkuman itu adalah kumpulan dari ide pokok setiap paragraf, ya kan? Berarti kita harus cari tahu ide pokoknya. Gitu. Contoh, pengelolaan ini tadi ide pokoknya di awal, ya kan? Nah, sebaliknya, nah, bla 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 itu. Berarti kita harus cari paragraf 1 ngomongin apa ide pokoknya, paragraf 2 ngomongin apa ide pokoknya, paragraf 3 ngomongin apa ide pokoknya, baru dijadikan dalam satu kalimat. Gitu, guys. Cara cari simpulan. Kak, apa bedanya rangkuman sama simpulan? Oke. Biasanya ada beberapa soal yang menyamakan itu. Tapi menurut saya rangkuman sama simpulan beda. Kalau simpulan di UTBK, ya simpulan biasanya sebagai penutup. Tapi tidak menutup kemungkinan simpulan itu juga mencakup semuanya. Ini tadi ngomongin apa? Kerusakan hutan terus memburuk. Ada ini. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Berarti dia terus memburuk. Ada kan? Terus tiba-tiba tetapi pemerintah menambah masalah lagi. Ini ada di warna biru, warna hijau. Ada di warna hijau yang kutandain itu. Dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan sehingga jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Berarti ini udah pasti dari awal sampai akhir. Intinya gitu. Pokoknya diingat-ingat ya guys. Menjawab bahasa Indonesia tidak boleh memunculkan pertanyaan baru,
harus jelas, rinci, karena yang buat soal bukan orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan, karena di setiap kampus pasti sudah dipilih. Oh, profesor ini yang bikin, di kampus sana, oh profesor ini yang bikin, nanti dijadikan satu, disortir lagi, seperti itu, biasanya seperti itu, gitu saya. Kemudian tadi ada pertanyaan bagus nih. Kak, apa bedanya fakta dan opini? Oke, gampang ya. Sejauh ini, pengetahuan kita, opini itu pasti belum terjadi. Ya kan? Pasti, udah pasti kalian mikirnya kayak gitu. Opini itu belum terjadi, Kak. Belum tentu sih. Belum tentu sih opini belum terjadi. Menurut saya, sesimpel ini. Saya punya cara simpelnya. Opini itu sesuatu yang bisa dibantah. Dibantah. Asumsi itu kayak pendapatnya. Kalau opini itu lebih ke menyeluruhnya. Contohnya, opini. Atau opini. Opini misal ya, harga tas itu 5 juta rupiah titik. Tas itu mahal. Ini anggap saja kalimat ini melanjutkan kalimat atasnya, karena mau aku bikin penjelasan di sini. Oke, harga tas itu 5 juta, jelas tidak bisa dibantah, nggak bisa dinego. Mbak, kalau misal harganya aku pengennya 4,5, boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini udah jelas di kalimat harganya 5 juta, berarti dia termasuk fakta, karena dia tidak bisa dibantah. Ada datanya. Gitu. Tas itu mahal. Nah, ini mahal ini subjektif sekali ya, guys. Kita analogikan antara aku dan Raffi Ahmad. Misal. Maaf ya, Mas Raffi Ahmad, kita spill. Menurut kita 5 juta ini mahal. Iya kan? Tapi kalau untuk Raffi Ahmad, 5 juta mahal atau murah? Ini namanya opini. Gitu. Paham sampai sini? Oke, ada pertanyaan lagi selain fakta, opini, asumsi tadi sudah dijelaskan, simpulan sudah, kemudian ide pokok sudah. Buku TPK. Wah, eksposisi. Oke. Apa yang mau ditanya tentang eksposisi? Apanya yang mau ditanyakan eksposisi? Aduh. Proposisi, adanya preposisi, bukan proposisi. Eksposisi kayaknya bertanya ide pokok nggak susah. Ide pokok, gagasan utama. Aku tulis ya. Biasanya orang-orang yang bikin soal ini pakai kata-kata lain. Ide pokok. Ide pokok, gagasan utama. Gagasan utama. Kemudian inti paragraf, inti bacaan. Kemudian ini sama premis, nanti kita ada di ranahnya PK kalau nggak PM gitu ya, gitu. Oke, sebentar ya. Terus kalau simpulan, inferensi ini sama juga. Jadi hati-hati dengan kata inferensi. Jangan bilang, aku belum pernah dengar kata inferensi. Ini sudah ini aku omong ini inferensi. Paragraf pokok sama aja. Gitu. Kalau benar. Lanjut. Tadi yang ide pokok minta di slide sebelumnya di apa? Nah ini. Silakan dicatat dulu kalau ingin tadi ada yang mau lihat ya. Ada lagi pertanyaan seputar PPU, KMBM-nya nanti kita akan membahas tentang ejaan. Eksplanasi. Tak boleh minta ulang penjelasan tentang kata rujukan. Inferensi tadi simpulan saya. Kata rujukan tadi membahas masalah, intinya kalimat di awal. Mana sih tadi penjelasan aku tentang kata rujukan ini? Sebentar ya. Oh, kata rujukan ada di sini, ada PPU saya. Sebentar. Nah, ini kita udah ngomongin PPU semua. Nanti ada PDF-nya kalau kalian pengen lihat semua, ada nanti gitu. Kita contoh kalimat perumpamaan
Yang apa tadi? Tadi ada banyak. Frasa nanti kita ada di KMBM ya, Say. Frasa. Pokoknya dengerin ya. Nanti KMBM kita hari apa sih? Hari Rabu ya? KMBM itu ada tentang ejaan. Ini penting banget nih. KMBM ini biasanya tricky banget. Ejaan. Ejaan itu nanti kita akan membahas masalah koma dan sebagainya. Frasa, kalimat efektif, SPOK, dan sebagainya. Tapi kalau literasi itu dia cuma sebatas, nah kalian jangan terlalu parno dengan literasi sih sebenarnya. Kalian harus parnonya dengan KMBM. Literasi tadi sebatas tentang ide pokoknya, simpulan, sama apa tadi, ide pokok, simpulan, sama fakta atau pernyataan yang benar. Intinya seperti itu. Walaupun kalimat atau teksnya banyak, kan dalam literasi itu ada banyak teks ya, saya. Ada teks tadi bacaan umum. Aku tulis ya, literasi itu yang pertama ada bacaan umum. Bacaan umum, kemudian setelah bacaan umum ada sastra. Urutannya gini. Bacaan umum, sastra, kemudian apalagi bacaan umum, sastra, eksplanasi. Eksplanasi nanti kalian intinya cuma disuruh cari prosesnya aja. Proses terjadinya suatu fenomena gitu. Bacaan umum, sastra, eksplanasi, resensi. Resensi itu biasanya kalian cukup disuruh cari kelemahan dan kelebihan suatu karya gitu. Sebenarnya ini teks sudah dipelajari di SMP sampai SMA gitu kan. Cuma kita di UTBK tahun ini disuruh ngulang aja gitu. Gitu. Resensi sama yang terakhir ada eksposisi. Itu. Eksposisi biasanya yang ditanya adalah opini fakta. Ini. Kalau sastra yang biasanya ditanya, ini sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud langsung ya. Sastra itu biasanya tentang nilai. Nilai atau amanat itu sesuai dengan Kemendikbud kemarin. Terus tema. Temanya jarang banget, malah sering yang nilai kemarin. Nilai. Eksplanasi tentang prosesnya, proses terjadinya awan, gimana, ininya gitu. Bacaan umum ini pasti ide pokok, makna, dan sebagainya. Tadi kan udah aku ajarin ya tentang makna ya, minta doa sama tuh. Cara lolos UTBK, belajar, nggak ada lagi. Oke. Pernyataannya benar tadi dengan cara cari kata kunci. Tadi cari pernyataannya benar itu dengan cara cari kata kunci. Kalau opini fakta, tadi itu kalau opini bisa dibantah, biasanya ada kata-kata diharapkan, kemudian mahal, murah, kemudian rajin, dan sebagainya. Pokoknya kosakata yang bisa dibantah itu sudah pasti opini. Tapi kalau berisi tentang data, kayak ini harganya segini, terus pemilu sudah diadakan tahun kemarin, itu fakta, gitu. Sejarah tidak pernah keluar, eksplanasi sudah pasti keluar. Eksplanasi tentang proses atau fenomena suatu proses tentang fenomena maksudnya, gitu. Majas kemarin tidak ada majas. Kalimat aktif pasif nanti kita bahas di KMBM. Kemudian aktif pasif, ejaan, kalimat efektif, frasa, idiom, dan sebagainya. Itu konjungsi juga, kata ulang juga, itu dibahas di KMBM, guys. Kita hari ini cuma membahas masalah literasi dan PPU aja. Yang mana literasi sama PPU ini tidak ada rumus yang gimana-gimana, tapi dia itu cuma berpatokan sama teks gitu. Tadi makna bertingkat apa, Kak? Makna bertingkat itu makna yang sekolah juga sih. Gitu. Sampai jam berapa ini? Kemungkinan kita sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. KMBM itu apa? KMBM itu PMB. PMB yang membahas masalah ejaan itu. Jadi kalau UTBK itu KMBM
sampai PPU biasanya di tahun lalu, beberapa tahun-tahun yang lalu itu 2 itu aja. Terus karena wacana dipisah, jadinya literasi gitu. Kita sampai jam 8 malam. Ada pertanyaan lagi? Saya di mana nanti? Coba tanya ke adminnya ya atau ke panitianya. Gitu. Coba tanya ke panitianya nanti ya, guys. Gitu. Pernyataan yang salah ya pasti dia tidak ada di situ. Tidak ada di teksnya. Keadain ya, diterima. Amin. Semoga ya kita aminkan bersama, semoga yang les hari ini diterima di kampus yang diinginkan dengan nilai yang diharapkan, nilai tertinggi membahagiakan kedua orang tua, lolos SNBP, amin ya. Kalau misalnya SNBP jangan berkecil hati, kemungkinan rezeki Anda di SNBT. Intinya gitu. Pokoknya jangan pernah suuzon atau berprasangka buruk kepada Tuhan ya guys. Jangan pernah, aduh kenapa sih aku gak keterima di sini, belum tentu. Jalanmu itu baik di situ belum tentu. Karena apapun yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik. Intinya kalian semoga udah deh. Intinya kalian tuh harus belajar. Tugas kalian cuma belajar dan berdoa. Kalau belajar udah, tinggal jalur langitnya aja. Bagi yang muslim sholatnya kalau bisa ya on time, ya guys. Pokoknya jalur langit aja udah. Gitu. Pokoknya intinya saya pasti mendoakan yang baik-baik buat yang les hari ini ya guys. Gitu. Untuk pertemuan selanjutnya, semoga bisa dikondisikan seperti ini ya. Karena KMBM yang hari Rabu besok itu pasti lebih susah dari ini, lebih susah, berapa kali lipat. Malah KMBM itu ada rumus-rumusnya, gitu. Tidak hanya matematika yang punya rumus, bahasa Indonesia juga punya rumusnya. Intinya kalau KMBM Anda aman, insya Allah yang ini aman, gitu. Pokoknya kalau logikanya kalau yang susah aja bisa, apalagi yang mudah, gitu loh. Kenapa bahasa Indonesia susah? Enggak, sebenarnya bahasa Indonesia itu menyenangkan. Bahasa Indonesia menyenangkan. Oke, terima kasih Kak sudah berbagi ilmu. Iya, sama-sama. Aku dengan senang hati berbagi ilmu sama kalian. Semoga kalian bisa diterima di kampus yang diinginkan. Ya, say. Semoga wes bisa membahagiakan kedua orang tua yang pengen beasiswa tadi. Aku sempat lihat, semoga diterima beasiswanya. Amin. Sehat-sehat terus ya, mental aman ya guys. Pokoknya mental harus aman. Gak boleh gak aman ya. Sampai jumpa. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Hari Rabu ikut gak? Hari Rabu ikut? Hari Rabu? Rabu ikut. Oke, hari Rabu kita nanti bahas masalah ejaan. Ini lebih menyenangkan. Gitu. Karena ya, oke, kita kembalikan ke Mas Putra. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Siska buat ilmunya malam ini. Oke, nanti ketemu lagi sama Mbak Siska di hari Rabu. Nah, buat teman-teman itu tadi kan sudah kita recordkan juga pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 10. Nanti kalian bisa cek di Instagramnya Brawijaya Intensive Center atau di YouTube-nya Brawijaya Intensive Center. Nah, buat teman-teman juga kita ada informasi, kita juga buka bimbingan belajar ya untuk persiapan UTBK SNBT 2024. Jika kalian ingin tahu ada program apa aja, bisa chat ke Halo BIC atau bisa cek di Instagramnya Brawijaya Intensive Center. Kita ada ragam macamnya juga, mulai dari karantina, ada reguler, ada persiapan kedokteran juga, sama yang mau ke kedinasan. Nah, untuk besok kita ketemu lagi di jam yang sama, yaitu jam 18.30 WIB. Terima kasih sudah mengkondisikan dengan baik. Semoga untuk pelajaran besok lebih banyak ilmunya lagi. Terus teman-teman yang ada di room ini bisa keterima UTBK SNBT, lolos sesuai dengan jurusan yang diambil. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih banyak. Semoga hari ini banyak manfaatnya buat kalian semua. Jangan lupa follow Instagramnya kita Brawijaya Intensive Center untuk info-info terkait atau info-info lebih lanjut.
Thank you. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Bye-bye.